later. Watch my 9mm go bang bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Oke guys, balik lagi sama gue Denny di channel Kaka. Kali ini gue bakalan bikin konten tentang beberapa kerjaan yang bisa kalian kerjain di game. Contohnya ada beberapa kayak kalian bisa kerjain akun, bisa cari gold atau jual beli akun, terus berburu barang-barang item rare, segala macam. Ya itulah poin-poinnya. Oke, tanpa basa-basi, biar silaturahmi tidak terputus, subscribe dulu cuy. Oke, yang pertama gue mau jelasin tentang farming gold mata uang di game. Tentunya MMORPG ya. Karena untuk game yang bisa kita farmingkan goldnya itu hanya berjenis MMORPG aja. Jadi kalau untuk FPS atau RPG itu biasanya nggak ada mata uangnya. Mungkin ada pun tidak bisa kita trade ya. Jadi cuman bisa kita dapetin terus kita mainin lagi di gamenya. Jadi kalau untuk di game MMORPG yang bisa kalian kerjakan adalah satu, kalian bisa cari gold. Dengan cara apa kalian cari gold? Biasanya MMORPG itu identik dengan game ekonomi, yaitu ada beberapa material atau keperluan yang kita butuhkan untuk crafting. Contohnya mungkin herbal, tumbuh-tumbuhan kayak kembang atau apapun itu. Terus batu-batuan, mining. Terus untuk profesi yang lainnya crafter, itu bisa blacksmith, nempa equip, terus tailoring, letterworking dan lain-lain lah. Jadi kalau untuk kerjaan bertani mencari gold, yaitu poin-poinnya. Jadi kita bisa dapat gold itu dari beberapa profesi itu. Dan untuk targetnya sendiri sebenarnya tergantung dari game yang kalian mainin. Contoh yang bisa gua kasih adalah misalkan Albion Online. Nah, Albion Online itu untuk saat ini sekitar 7.000 sampai 8.000 rate-nya untuk 1M atau 1 million silver. Nah, jadi kalau untuk target kalian dalam 1 minggu itu minimal cari di 800.000, berarti kalian butuh 120M. 120M itu untuk satu hari sekitar 20M. Jadi buat kalian yang kerjanya fokus di farming, coba kalian cari cara untuk dapetin di 20M itu satu hari. Contohnya tadi di Albion, kalian cari sekitar 20M. Jadi untuk satu minggu sekitar 120M dikali rate 7.000 sekitar 840.000. Dari situ kita bisa akumulasi berapa pendapatan kita dalam satu bulan. Kalau memang di dalam gamenya susah atau rate-nya lagi turun segala macam, ya intinya gini, ketika kalian merasa game itu sudah turun rate-nya, terus kalian sudah farmingnya susah, nah itu udah indikasi kalian harus pindah game atau cari game yang baru. Cuma ketika kalian rate-nya turun tapi farmingannya masih dapat, ibaratnya targetnya 20M satu hari tapi kalian bisa ngasilin lebih dari 50M walaupun rate-nya 5.000, kan masih lumayan gitu loh. Jadi patokannya itu lebih ke farmingnya susah atau enggak, cari goalnya susah atau enggak, terus baru yang terakhir rate. Jadi kalau kalian patokannya rate, ya kalian bakalan sering banget kena mental gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalian patokinnya di hasil farmingan goalnya. Poin kedua adalah power leveling. Nah, jadi untuk bagian power leveling ini biasanya mereka itu punya deadline. Jadi seumpamanya gue yang punya job ya, gue mau projectin ke orang, tolong leveling ini nih dengan waktu sekian, terus uangnya sekian. Nah, sebenarnya kalau untuk market ini pun kalian bisa lebih luas lagi ya. Jadi market gold besar juga, terus market power leveling juga gede juga. Jadi kalian bisa siklusnya ambil project dari orang atau kalian memang produksi akun. Jadi akun leveling jadi jual, atau kalau enggak kalian dapat project dari orang. Jadi kalau untuk power leveling sendiri ya itu sih ibaratnya siklusnya memang seperti itu. Kemudian kalian hitung lagi biaya produksi berapa, pengerjaan berapa hari, terus satu project ini dibayar berapa, atau kalian jual akunnya harganya berapa, apakah masih worth it atau enggak. Nah, baru kalian akumulasi lagi. Yang ketiga poinnya adalah mencari barang-barang rare. Ibaratnya kalau untuk
untuk di game sendiri khususnya MMORPG itu pasti banyak barang-barang rare seperti senjata mungkin atau armor apapun itu. Karena kalau untuk gue sendiri ya, yang pernah gue lihat, yang pernah gue alamin sendiri itu di game yang gue mainin World of Warcraft itu kan ada sistem lelang. Jadi ketika kita party raid terus equip yang rare banget itu ngedrop, itu biasanya kita beat sampai berapa ratus k. Nah yang pernah gue alamin itu bisa sampai 200 k gold. Equipnya gue lupa, intinya di situ orang itu ngebeat sampai 200 k. Posisi rate itu masih di 120-an ya, pokoknya sekitar 20 atau 30 juta lah satu equip itu. Jadi memang kalau untuk di WoW sendiri ada partiannya, ada tim yang membuat GDKP itu gitu loh. Jadi kita raid party, cari buyer, terus ketika itu ngedrop kita jual ke buyer tersebut gitu. Jadi kalau untuk pemburu barang-barang rare biasanya equipnya harus bagus-bagus ya. Biasanya yang ngerjain project-project ini tuh semi farmer. Jadi bukan yang tiap hari harus jual gold atau nyari mata pencariannya itu harian. Biasanya mereka itu kerja santai, 1 minggu projectnya berapa jual, baru kita dapat hasilnya gitu. Jadi kalau yang pencari barang-barang rare karena memang susah juga, jadi mereka lebih ke santai, semi farmer gitu. Untuk poin yang keempat ini kalian bisa jadi joki sultan. Cuma mungkin dari banyaknya orang atau player itu sedikit lah yang jadi joki para sultan ya, mungkin yang mereka kenal atau segala macam, atau yang memang kita itu di game itu mencolok lah. Jadi mereka notice apa yang kita lakuin. Dan beberapa game juga yang pakai sistem joki-joki seperti ini itu yang gue tahu itu RF online. Nah, para sultan itu mereka nyewa atau bayar orang untuk mainin char dia itu full online 24 jam. Karena memang kalau untuk di RF sendiri yang gue tahu itu dia kan sistem dewan. Nah dewan itu biasanya dia mengelola atau melindungi para member-membernya atau para bawahannya lah, rakyatnya. Jadi kalau untuk yang rakyatnya mau leveling disikat sama bangsa lain, atau anggotanya mau farming disikat bangsa lain, nah dewannya itu turun. Maka dari itu kalau untuk di game-game kayak RF online ini mereka butuh joki yang benar-benar 24 jam. Nah kalian bisa ambil freelance kayak gitu juga. Oke, jadi kerjaan freelance yang ada di game itu tadi ya udah gue sebutin. Yang pertama kalian bisa jual gold, yang kedua kalian bisa power leveling, naikin level atau jual beli akun, yang ketiga kalian bisa pemburu barang rare, itu kalian bisa kerjakan juga. Yang keempat ini kalian bisa kerjakan joki para sultan. Ada banyak lagi sih yang bisa potensi di dalam game. Justru malah semakin kesini semua game itu malah jadi cuan. Karena gue juga tahu di TikTok atau di Instagram atau di sosial media manapun itu, untuk orang-orang yang punya skill di atas rata-rata mereka itu open joki. Kayak di Mobile Legends atau di PUBG Mobile atau di game-game yang lain, mereka itu juga menyewakan service joki gitu loh. Jadi kalau untuk kalian yang terpaku jangan cuma cari gold doang gitu. Jadi kalian tuh harus bisa ngelit, cari dimanapun potensi yang bisa kalian gali. Kalau untuk profitable itu dunia game sekarang banyak yang profit gitu loh. Bukan cuma game MMORPG doang. Jadi ada game-game FPS, RPG itu juga laku gitu loh. Jadi kalian jangan terpaku cari gold doang atau power leveling doang gitu. Dan kalau untuk game-gamenya itu kalian bisa cari di YouTube atau di marketplace online kayak di itemku. Kalian bisa riset ketika kalian nemuin game baru, MMO kah atau FPS kah. Pokoknya game-game mobile, mungkin kalau kalian cuman punya mobile atau kalian punya PC, jadi kalian bisa main game PC. Nah, kalian riset, benar-benar nyari tahu gitu loh. Potensi apa yang bisa digali terus yang ada di game gitu loh. Karena memang untuk pandangan gue sendiri, untuk di masa depan ibaratnya kalau untuk 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu para gamers ini bisa ngasilin duit dari situ gitu loh. Buktinya memang kalau untuk yang biasa kita lihat kan jadi e-sport, terus YouTuber, streamer atau content creator game
kayak gitu kan. Jadi memang pekerjaan itu udah beralih fungsi lah. Ibaratnya dulu kita kerja offline, konvensional, jadi kuli, jadi apa. Sekarang kita bisa kerjakan ini dari rumah, terus bisa sambil santai, bisa sambil ngobrol. Bahkan kalau kalian joki, kalau untuk demand atau permintaan atau job yang kalian mau cari, itu di internet banyak banget gitu loh. Bahkan kalian bisa jual jasa servisnya sendiri, bikin website sendiri, terus tawar-tawaran sendiri gitu loh. Jadi nggak terpaku ya. Kalau untuk mengantisipasi rate turun segala macam, ya semua pekerjaan ada tantangannya lah, ada naik turunnya. Cuma gimana caranya kita manfaatin. Kalau lagi naik kita push, kalau lagi turun ya kita calm down dulu, atau cari metode yang lain, atau cari game yang lain gitu loh. Jadi jangan terpaku cuman di situ doang. Oke, jadi itulah poin-poin freelance yang bisa kalian kerjain di dunia game. Ada 4 poin yang gue sebutin. Mungkin kalau kalian punya ide lain atau punya insight lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa ikutin gue terus channel Ali Caca. Jangan lupa subscribe, komen, jangan lupa share juga, biar teman-teman kalian yang nganggur nggak jadi beban gitu, rokok minta cuman bawa paru-paru gitu. Jadi kalian bisa ajuin ini atau kasih ide ini ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja video dari gue. See you again, adios. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now.